6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kita sekarang fokus di 100 hari pertama. Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan 16 poin program 100 hari itu sudah hasil kajian lah dalam waktu singkat. Betul sekali peran orang tua, karena kalau orang tua semua berperan, saya pikir ini bisa teratasi. Hanya kan itu kadang anaknya pergi. Selamat pagi dari Jalan Limbawolia, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kepton. Kami sampaikan pokok-pokok berita utama. Meski dengan kebijakan efisiensi anggaran, Kepala Daerah Kota Bau-Bau berkomitmen program 100 hari tetap mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Polres Bau-Bau cegah terjadinya fenomena tarung-sarung, tawuran, dan balapan liar selama Ramadan. Inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Kamis 6 Maret 2025 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Kita ke berita yang pertama. Meski dengan kebijakan efisiensi anggaran, Kepala Daerah Kota Bau-Bau berkomitmen program 100 hari tetap mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau, Hairul Mulko. 16 poin program 100 hari itu sudah hasil kajian lah dalam waktu singkat dengan kondisi di daerah. Wakil Wali Kota Bau-Bau Ode Hamsina Bolu menyebutkan kinerja pemerintah Kota Bau-Bau dalam 100 hari pertama akan difokuskan pada kesejahteraan masyarakat yang tertuang dalam 16 poin utama yang diambil berdasarkan hasil kajian untuk pembangunan daerah ke depan. Kajian 16 poin tersebut disusun dengan mempertimbangkan perkembangan terkini di daerah, pertimbangan yang ideal, serta potensi yang dimiliki oleh Kota Bau-Bau. Hal itu disampaikan Hamsina usai prosesi penyambutannya bersama Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim di Rujak Wali Kota Bau-Bau pada Selasa malam. Kita sekarang fokus di 100 hari pertama. Tadi Pak Wali Kota sudah menyampaikan 16 poin program 100 hari itu sudah hasil kajian lah dalam waktu singkat dengan kondisi di daerah. Tetapi seperti disampaikan Pak Wali Kota, ketika kami memikirkan 16 poin itu tentu dengan pertimbangan yang paling ideal yang pasti untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, maksudnya tadi kita nanti sekarang masuk ke dalam pemerintahan lebih real lagi, kita tahu keadaannya, potensi SDM kita, potensi keuangan kita, dan potensi lain-lainnya. Kira-kira yang mana yang harus kita prioritaskan. Hamsina Bolu juga menegaskan bahwa program 100 hari Pemkot Bau-Bau yang mengusung tagline kerja bersama itu tetap mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD. Hamsina menjelaskan bahwa saat ini prioritasnya adalah memastikan langkah-langkah yang diambil dalam 100 hari pertama dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kemajuan daerah, meskipun saat ini ada kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, sehingga diperlukan beberapa penyesuaian dan pengkondisian dengan keuangan daerah. Kemudian yang tidak bisa kita lupa, saya kira dengan pemotongan ini ya, itu di luar rencana di awal juga. Tentu kita harus menyesuaikan, ada pengkondisian, tapi apapun, bagaimanapun pengkondisiannya, jelas yang menjadi utama adalah untuk kesejahteraan rakyat. Hamsina Bolu memastikan apapun pengkondisiannya, yang terpenting adalah bagaimana agar kebijakan yang diambil tetap mengutamakan kesejahteraan rakyat. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita selanjutnya. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim mengajak seluruh masyarakat menghilangkan sekat pasca pilkada dan bersama-sama membangun Kota Bau-Bau menjadi lebih baik. Mengenai hal tersebut selengkapnya dilaporkan reporter Afriansyah. Ayo kita bersama-sama, tidak ada lagi sekat untuk kita. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terasa di rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau pada Selasa 4 Maret 2025 saat acara penyambutan Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim bersama Wakil Wali Kota Waode Hamsina Bolu yang dirangkaikan dengan buka puasa bersama dengan masyarakat Kota Bau-Bau. Dalam sambutannya, Wali Kota Yusran Fahim menyampaikan ucapan terima kasih yang mendalam kepada seluruh masyarakat Kota Bau-Bau atas dukungan yang diberikan sejak proses pilkada hingga saat ini.
Wali kota menekankan bahwa keberhasilannya bersama wakil wali kota tidak terlepas dari peran serta seluruh elemen masyarakat. Saya akan mengucapkan saja terima kasih banyak kepada semua masyarakat Bau-Bau yang telah mendukung mulai dari proses pilkada sampai kami bisa berdiri di tempat ini. Ini tidak terlepas dari peran dari Bapak Ibu semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk semua masyarakat Kota Bau-Bau. Lebih lanjut, Wali Kota Yusran Fahim mengajak seluruh masyarakat dan organisasi perangkat daerah OPD untuk menghilangkan sekat dan bersama-sama berjuang demi Kota Bau-Bau yang lebih baik. Ia menekankan pentingnya menciptakan layanan publik yang prima dan berkualitas bagi seluruh masyarakat. Ayo kita bersama-sama, tidak ada lagi sekat untuk kita. Kita harus bisa berjuang bagaimana Bau-Bau ini bisa lebih baik. Begitu juga SKPD, saya mengharapkan ayo kita sama-sama, kita hilangkan sekat. Kita harus bisa berbuat yang terbaik untuk Bau-Bau yang kita cintai ini. Ajakan Wali Kota Yusran Fahim ini mendapat sambutan positif dari masyarakat dan para pejabat yang hadir yang siap mendukung penuh visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota mewujudkan Kota Bau-Bau yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Polres Bau-Bau jika terjadinya fenomena tarung-sarung, tawuran, dan balapan liar selama Ramadan. Selengkapnya kita ikuti laporan reporter Waode Nurliani. Kota Bau-Bau kembali dihadapkan dengan fenomena kenakalan remaja berupa tarung-sarung, tawuran, dan balapan liar yang sering terjadi selama bulan suci Ramadan. Pada minggu kedua Ramadan, aksi tersebut kembali marak di beberapa titik yang biasa dijadikan lokasi bagi para remaja untuk melakukan kegiatan tersebut. Akibatnya, aparat kepolisian kembali harus turun tangan untuk mengendalikan situasi agar tidak menimbulkan korban dan mencegah kejadian serupa terulang sepanjang bulan Ramadan. Dalam upaya pencegahan maraknya fenomena ini, Polres Bau-Bau telah melakukan berbagai langkah antisipatif. Kasat Binmas Polres Bau-Bau Ibtu Laode Astar mengatakan pihaknya jauh sebelum Ramadan telah melakukan berbagai tindakan pencegahan seperti mengunjungi sekolah-sekolah, memberikan penyuluhan kepada masyarakat, serta melibatkan satuan kepala sekolah di Kota Bau-Bau agar turut dalam kegiatan pencegahan. Betul sekali peran orang tua, karena kalau orang tua semua berperan, saya pikir ini bisa teratasi. Hanya kan itu kadang anaknya pergi tidak diketahui, pulang juga tidak dicek, pada akhirnya terjadi. Artinya alhamdulillah untuk 2 malam ini masih aman terkendali, meskipun tadi subuh sudah ada informasi anak-anak di Wameo ada perang sarung, dari tim patroli presisi Polres sudah langsung bertindak cepat tadi. Menurut Ibtu Astar, aktivitas tarung-sarung biasanya dilakukan oleh anak-anak, sedangkan tawuran lebih sering melibatkan remaja SMP, sedangkan balapan liar mayoritas dilakukan oleh pelajar SMA. Namun untuk 2 malam terakhir, kondisi Kota Bau-Bau masih aman dari ketiga aksi tersebut. Ia berharap tidak ada lagi kejadian serupa selama Ramadan. Bagi para pelaku yang terlibat dalam aksi tersebut, sanksi hukuman telah disiapkan. Yang terakhir, Kepolisian Resort Polres Bau-Bau turut serta menjaga pasokan pangan dengan menggelar inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah gudang penyimpanan dan distribusi beras. Kegiatan tersebut untuk memastikan ketersediaan beras mencukupi dan tidak mengalami kelangkaan, sehingga tidak terjadi gejolak harga di pasar selama bulan suci Ramadan 2025. Dari hasil pengecekan di sejumlah distributor, toko dan gudang Bulog, stok beras dinyatakan dalam kondisi aman dan dipastikan mampu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayuk menegaskan pihaknya akan terus melakukan pengawasan guna mencegah potensi penimbunan ataupun lonjakan harga yang tidak wajar. Menurut Kapolres, sidak ini juga menjadi langkah antisipatif dalam mengendalikan inflasi di daerah. Dengan meningkatkannya permintaan selama Ramadan, kepastian ketersediaan stok beras menjadi faktor penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat. Kapolres Bau-Bau juga mengingatkan para distributor untuk tidak melakukan praktik spekulasi yang dapat merugikan masyarakat.
Dengan adanya pengawasan ketat ini, ia berharap tidak ada oknum yang mencoba mengambil keuntungan di tengah meningkatnya kebutuhan pangan di bulan suci. Sementara itu, Kepala Disperindak Kota Bau-Bau Ali Hasan mengungkapkan pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan Bulog dan para distributor untuk memastikan distribusi berjalan dengan lancar. Demikian penyampaian Warta Kapten pagi hari ini, dan sebelum berpisah, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Meski dengan kebijakan efisiensi anggaran, Kepala Daerah Kota Bau-Bau berkomitmen program 100 hari tetap mengarah pada kesejahteraan masyarakat. Polres Bau-Bau cegah terjadinya fenomena tarung sarung, tawuran, dan balapan liar selama Ramadan. Kami harap Anda tetap bersama Radio Republik Indonesia Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kapten pagi ini. Saya, Rodi Muhammad Syaribul, mengucapkan terima kasih. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.